Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati yaitu kepada Ibu Dr. Ade Siti Haryanti SSMPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, serta kepada teman-teman R8F yang saya hormati, saya cintai maupun yang saya banggakan. Pertama-tama, pada kesempatan pada hari ini, izinkan kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan akan presentasi yang telah kami buat dalam bentuk materi salindia PowerPoint. Namun, sebelum kita mengulas panjang kali lebar akan materi kita pada hari ini, izinkan saya untuk mewakili teman-teman kelompok saya, izin untuk memperkenalkan nama teman-teman saya yang terdapat atau terdalam dalam kelompok 6 pada materi pada hari ini. Adapun teman-teman kelompok saya dari kelompok 6, yaitu terdiri dari 4 orang, yakni yang pertama ada saya sendiri, ada Parlin Martua Silitonga, dengan nomor NPM 2021 50495. Di sini saya akan memandu acara diskusi pada hari ini. Kemudian yang selanjutnya itu ada Tiara Salsabila dengan nomor NPM 2021 50339. Selanjutnya yaitu ada Muhammad Alfat Andrian dengan nomor NPM 2021 50347. Dan yang terakhir ada Nurin Tosambu dengan nomor NPM 2021 50522. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada judul materi kita pada hari ini yaitu mengenai akan evaluasi konten pembelajaran. Namun, sebelum saya mengulas materi kita pada hari ini tentang evaluasi konten pembelajaran dalam video ini, izinkan saya untuk menanyakan kembali kepada teman-teman sedikit untuk mengulas kira-kira nih menurut teman-teman sekalian, adakah sih yang mengetahui akan apa sih evaluasi pada konten pembelajaran tersebut? Baik, jika mungkin di antara teman-teman belum mengetahui akan hal tersebut, maka izinkan saya untuk mempresentasikan atau membacakan sedikit ulasan tentang evaluasi konten pembelajaran tersebut. Bahwasanya teman-teman dan perlu teman-teman ketahui sekalian, bahwasanya evaluasi pada konten pembelajaran ini merupakan suatu proses analisis terhadap kualitas dan juga bentuk dan materi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Proses ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana konten tersebut sangat efektif dalam menyampaikan beberapa keakuratan informasi yang akan kita sampaikan di dalam konten tersebut. Dan selain itu juga, bahwasanya evaluasi konten pembelajaran ini juga membantu kita sebagai seorang tenaga pendidik alias sebagai seorang guru ini menemukan akan beberapa faktor di dalamnya. Salah satunya adalah faktor akan keterlibatan siswa. Apakah siswa ini cenderung akan aktif atau sebaliknya dia akan cenderung lebih tidak aktif. Yaitu contoh evaluasi konten pembelajaran. Yaitu contoh evaluasi konten pembelajaran adalah teks sumatif, teks formatif, dan penilaian sikap. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai apa belum. Di sini ada beberapa contohnya. Contoh evaluasi konten pembelajaran: tes sumatif, tes formatif, penilaian sikap, observasi, angket dan catatan harian, dan daftar cek. Berikutnya adalah jenis-jenis evaluasi konten pembelajaran, yaitu ada 1 evaluasi diagnostik, 2 evaluasi selektif, 3 evaluasi penempatan, 4 evaluasi formatif, 5 evaluasi sumatif, 6 evaluasi konteks, dan yang terakhir evaluasi input. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk menilai efektivitas program pendidikan, kursus atau inisiatif pelatihan tersebut. Di sini ada tujuan evaluasi konten pembelajaran. Tujuan evaluasi konten pembelajaran adalah proses analisis kualitas dan bentuk konten yang digunakan dalam pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah konten yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 tujuan evaluasi konten pembelajaran, yaitu yang pertama, 1. Memilih media pembelajaran yang tepat. Yang kedua, memeriksa apakah tujuan penggunaan media pembelajaran sudah tercapai. Yang ketiga, menilai kemampuan guru dan menggunakan media. Keempat, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi. Kelima atau yang terakhir, memperbaiki media pembelajaran. Dan lagi tahap evaluasi pembelajaran, yaitu ada 6. Yang pertama adalah menentukan tujuan, 2 menentukan desain evaluasi, 3 mengembangkan instrumen evaluasi, 4 mengumpulkan informasi atau data, 5 menganalisis dan menginterpretasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat evaluasi pembelajaran.
Keberhasilan peserta didik dapat diketahui melalui berbagai indikator seperti prestasi, akademis, partisipasi, dan sikap. Nah, ini yang pertama adalah cara mengetahui keberhasilan. Nah, di antaranya adalah melakukan evaluasi pembelajaran secara sistematis, kemudian menggunakan berbagai metode evaluasi seperti ujian, penilaian kinerja, serta metode penilaian lainnya. Dan selanjutnya adalah mengukur daya serap materi terhadap siswa. Kemudian selanjutnya adalah masukan kepada guru mengenai kegiatan pembelajaran dapat diberikan dengan cara evaluasi, refleksi pembelajaran, atau umpan balik, tanya jawab pada guru dan siswa. Masukan ini dapat berupa kritik dan saran yang membangun untuk suasana kelas dan suasana dalam pembelajaran. Nah, di sini ada evaluasi yang akan dilakukan guru secara sadar untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa ini sudah sampai mana. Kemudian yang kedua adalah mengetahui apakah bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik ini dapat dikuasai. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui kegiatan pembelajaran yang sesuai apa yang diharapkan oleh guru. Nah, selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik ini sudah menguasai bahan ajar atau belum, bisa dilakukan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Antara lain adalah menimbang siswa secara langsung, memeriksa jurnal pembelajaran, memberikan soal kepada siswa, melakukan wawancara, dan melakukan evaluasi menggunakan metode anecdotal research. Dan untuk mengetahui apakah pembelajaran kegiatan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, bisa dilakukan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini tentunya dilakukan dengan cara seperti tes sumatif, tes formatif, refleksi pembelajaran, dan post test. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dalam pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan secara berkala, misalnya setiap hari, setiap semester, setiap akhir pekan, atau setiap akhir program pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat membantu peserta didik mengetahui sejauh mana sih tujuan pembelajaran yang sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, evaluasi pembelajaran ini dapat membantu peserta didik untuk mengetahui bahan pelajaran yang sudah dikuasai oleh peserta didik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Peserta didik tersebut memahami akan materi ataupun penyampaian pembelajaran yang telah kita buat atau kita rancang di dalam media pembelajaran tersebut, apakah itu sudah sangat efektif atau belum. Dan guru harus perlu mengevaluasikan hal itu guna meningkatkan bagaimana konten yang dihasilkan ataupun yang dibuat itu dapat bermanfaat dan bersifat edukatif bagi siswa ataupun peserta didik tersebut di dalam kelas ataupun dalam sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mewakili teman-teman kelompok saya dari kelompok 6. Saya izin pamit undur diri. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.